Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulia Afidya, absen 30 dari kelas 10 ATKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya. 1. Penyebab pencemaran udara. Polusi udara dapat terjadi di dalam atau di luar ruang. Polusi udara yang terjadi di luar ruang disebabkan oleh kegiatan manusia atau sumber alami seperti gunung meletus, sedangkan polusi udara yang terjadi di dalam ruang umumnya hanya disebabkan oleh kegiatan manusia. Contohnya asap rokok. Polusi udara dinyatakan dengan ppm atau part per million, yang artinya jumlah sentimeter kubik polutan per meter kubik udara. Udara dikatakan tercemar apabila komposisi udara bersih berubah, yaitu kadar polutan dalam udara jumlahnya meningkat. Nah, selanjutnya nomor 2, indikator tingkat pencemaran udara. Ada beberapa cara untuk mengetahui tingkat pencemaran udara, yaitu menggunakan indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi. Indikator fisik meliputi sifat-sifat udara yang diamati. Udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Adanya warna atau bau pada udara menunjukkan adanya polutan. Meski demikian, banyak polutan udara yang tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga sulit dideteksi secara fisik. B. Indikator kimia meliputi konsentrasi senyawa-senyawa polutan yang ada di udara. Biasanya terdapat 5 parameter yang digunakan oleh stasiun pemantau kualitas udara otomatis, yakni partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. C. Indikator biologi biasanya menggunakan makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara. Contoh indikator biologi yang mengamati tingkat polusi di udara adalah lumut gerak atau lichenus. Lumut gerak merupakan simbiosis antara alga fotosintetik atau cyanobacteria dengan fungi. 3. Dampak pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah sebagai berikut. A. Terganggunya kesehatan manusia seperti batuk dan penyakit pernapasan. B. Rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi atau karat pada logam, dan memudarnya warna cat. C. Terganggunya pertumbuhan tanaman seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO2 yang tinggi atau gas yang bersifat asam karena efek hujan asam. D. Adanya peristiwa efek rumah kaca atau greenhouse effect yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Hal ini disebut pemanasan global atau global warming. 4. Upaya mengatasi pencemaran udara. Pencemaran udara mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia, sehingga perlu diusahakan pengurangan pencemaran lingkungan atau pencegahan pencemaran lingkungan. Ada 2 macam usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran sebagai berikut. A. Penanggulangan secara non-teknis. Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah penanggulangan secara non-teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk
kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. B. Penanggulangan secara teknik. Banyak macam dan cara yang dapat ditempuh dalam penanggulangan secara teknis. Adapun kriteria yang digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada faktor berikut. Yang pertama, menggunakan keselamatan lingkungan. Yang kedua, teknologinya telah dikuasai dengan baik. Dan yang ketiga, secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.